Fokus ke Eman. Galakin. Galakin. Dan mari Indonesia, perwakilan kita dari MPL Indonesia, representatif, akan bermain dan beradu dalam Best of 3 Series. So kita lemparkan kepada Parkasar Oji dan juga Lim. Thank you so much kita tersayang, luar biasa, yang paling cantik, yang paling ganteng, dan juga Profesor KB yang paling pintar sedunia jagat raya Mobile Legends. Bersama saya Ranger Mas dan juga partner saya tentunya kali ini Lim Kocul, halo semuanya. Kita akan memandu tim Indonesia. Tapi kok kita nggak ditanya satu kata ya? Menurut Lim apa satu katanya? Satu katanya, Untuk tim Indonesia. wow. Wow, kalau gue gaskan, let's go to the lane of dawn. Panjang. Untuk menuju ke dalam lane of dawn, lihat Shogun. Galak ternyata. Membuat pesona untuk para pasukan dari TRX kali ini berhasil harus mundur dan bahkan flicker untuk Asuna. Iya. Ini tipikal seperti play Benedetta ya. Yang kita tahu dia ke tengah dulu ngasih poke damage dengan ya mungkin ngebuang skill aja untuk ngebuang spell dan berhasil. Itu yang paling penting, berhasil. Jadi kita bisa asumsikan kalau nggak ada agresif play nih dari TRX untuk 2 menit ke depan sampai Eudoranya ada flicker. Oke. Tapi dengan membahas ke arah Eudora dan juga ke arah Ians dengan Lingnya, sebenarnya gue lebih concern lihat langsung ada Kimi di sana akan ke first blood. Moreno, salah satu pemain Valentina terbaik dari MPL Indonesia, berhasil mendapatkan first blood di depan sana. Dapatkan steal, Ians, for this time, berhasilkan dia berhasil menyelamatkan satu, jatuh ke arah belakang, dan retribution di tangan dari Ians berhasil berada di level 3 dan bahkan 2 terkunci. Di depan sana ditutup jalannya 2 point kill, no way! Vitality berhasil di take down dan ini kerugian untuk Nanael. Wow, mereka di grup 5 loh, bayangkan. Alice-nya datang, Karinya pun datang. Dari Rehan tadi dan Garcia. Cuman memang untuk permainan Link ya, gue setuju sih. Mereka akan regroup di round purple buff-nya Link. Setiap ada regroup lagi, setiap ada regroup. Karena kalau sampai keambil, itu langsung patah banget tempo dari Link-nya sendiri. Ya. Walaupun sekarang dapetin purple belum tentu juga untuk secure ke arah turtle. Yes, dan bahkan di depan sana kita melihat ada pergerakan dari sosok seorang Ians yang terkunci oleh Moreno dengan IMU Tempest Oblate. Menurut gua, Tempest Oblate ini salah satu tindakan preventif untuk Moreno menghindari surprise attack dari Asuna. Ya, defensive skill sih lebih tepatnya ya. Ya nggak ada lagi sih Ji, kalau dia mau ngambil Eudora nih. Dia ngambil ultinya Eudora. Menurut gua kan nggak maksimal karena nggak ada pasifnya. Oke, di zoning. Moreno di depan sana bersama dengan Fit mencoba untuk berenang menuju ke arah kini. Laga utama menuju ke arah belakang, tapi ternyata target berbeda dengan Tempest Oblate dikeluarkan begitu saja for defensive. Bersama dengan adanya Harvey Speed. Harvey Speed, no power damage dan Eman out of nowhere blasting to it. Karena backline berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan di sana ternyata Vitality berhasil memenangkan team fight, 2 point kill and plus turtle. Ini adalah cuan for life. Sangat. Nael masih tajam ya. Oh, Double tap, solo kill. Almost is never enough. Tapi nampaknya dengan adanya Moreno berhasil mengeksekusi, mendapatkan 1 point kill yang sangat mahal. Tapi otot Asuna berada di arah rumput. Apakah ada surprise muncul ke depan sana? Shogun, tapi nampaknya gak bakal cukup karena masih ada heavy left punch 2 kali, Lip. Iya. Karena memang Eudora sendiri burst damage memang betul. Burst damage-nya kuat banget. Cuman untuk yang sekarang Eudora malah lebih ke continuous damage sih. Pasif dari skill pertamanya yang selalu reset ya. Masalahnya lawannya Pakito nih yang akan selalu bisa gerak. Jadi damage-nya nggak maksimal. Tapi tetap yang gue bilang tadi, Nael akainya masih tajam ini. Ya. 2 yang tadi dipepet loh pakai heavy spin. Double. Dan itu harga yang sangat mahal. Dengan kerugian dari tim Vitality di awal tadi, dia cukup membayar utang. Dan Eman, dia punya space yang bebas. 1 level unggul dari seorang Garcia. Ini mendapatkan sebuah keuntungan sebagai sosok dari Cloud. Iya. Hunter Strike di item pertama Shogun. Template ini kah Pakito? Hunter Strike, Sea Halberd, dan Queen Swing biasanya 3 item ya. Pakito penjahat. Pakito jahat. Cuma kalau ngomongin jahat ya sebenarnya Malefic lebih jahat gak sih? Tapi kan belum tentu di item pertama. Bisa jadi Lim aja tiga atau kedua. Si Halberd abis itu Malefic. Tapi Yes. bottom lane Garcia. Garcia, where are you going? Nowhere to run! Tertake down di arah bottom lane. Nanael langsung berubah menjadi Beyblade dengan ada Heavy Spin. Berhasil mendapatkan poin yang sangat mahal. Gold laner dari TRX. Kenyang ini Eman. The Reaper kali ini benar-benar disobek-sobek Lim. 2 point kill in total berarti ya dari Eman. Plus tadi turret shieldnya udah hancur nih. Nael masih di sana loh.
Dia nunggu Karinya. Nile masih mau lebih kah? Tapi Nile di sini dia tidak memiliki heavy spin. Terlihat posisi ada flicker for defensive dikeluarkan oleh Garcia. Menandakan informasi sangat mahal. No flicker for Kari. Itu sangat mahal, Lim. Kenapa? Karena Kari nggak ada lagi escape mekanismenya. Benar-benar phantom step dari skill keduanya Kari. Sejauh apa sih? Setengah senti? Kecil banget betul. Nggak bakal bisa dibilang escape yang bagus ya untuk Kari sendiri. Namun turtle kedua sekarang kembali muncul. Setup jelas. Tank jungle akan setup duluan. Alright. Tapi setup kali ini kayaknya bakal santai, tenang, tidak mungkin ada invasi. Oh free. Gold terlalu jauh 2800, apalagi yang mau dipertandingkan. Retribution juga terlalu jauh. Dia korbankan Tempest of Blade untuk satu turtle. Lebih baik farmingan lebih well dibandingkan dia harus kontes terhadap turtle, bukan begitu? Ya, ya. Om Lip betul saya. Betul. Tapi bersahaja untuk Ian. First item Berserker Fury. Ini enak banget buat Link tapi Moreno di depan sana. Double stun. Dan Rehan ternyata sudah di bed fatally. Instant kill. Berhasil mendapatkan satu mobile kill dari tim Vitality. paksa clear masih ya. Gue pikir dia mau coba untuk selamat tadi, tapi enggak. Dia paksa clear. Mungkin setidaknya ada space tambahan. Atasnya nggak langsung hancur sekarang. Dan gue suka banget sih tipikal Atlas yang dia nggak perlu loh 2 orang. Dia nggak perlu 3 orang atau lebih bahkan. Satu pun selama itu worth it, makan. Tapi Kimi membuat Eman terperangkap di depan sana. Masih bisa dihindari Finn. Coba melakukan defensif. Eman lakukan sedikit gocekan. Eman di sana mencoba dengan Purify-nya menghentikan Tempest of Blade dari knockout. Di Council Kimi menuju ke arah backline. Dan tidak mungkin para pasukan dari tim The Reaper kali ini memaksa fight Lim. Mereka nggak punya damage sama sekali Lim. Betul-betul. Kelihatan di bagian top lane tadi kayaknya Sunar aku deh. Soalnya lihat si Kimi, which is Badang. Woi, puter lagi Nael. Nah, dan Garcia again menjadi target utama. Paling Dan bakal langsung fatal Lim from Kimi. Nggak bisa diselamatkan, langsung ter-take down. Double kill from Nael. Lihat, di sini Ian bagaikan tak berdaya dengan purple topnya yang muncul. Dia harus pulang. Skip. Dia harus lepaskan. Tidak mampu Lim untuk melakukan kontes terlalu mahal harganya. jelas-jelas dia tahu banget nih. Ketika dia cuk kontes, dapat belum tentu tumbang udah pasti, korban udah pasti ada. Tapi midnya loh sekarang Rehan. Lagi, dan lagi. Mereka memasang team fight di saat mereka tidak memiliki kemampuan dengan damage yang kurang. Cogon! Dan oh my god, Cogon! Tinju di baras bakwan. Berhasil mendapatkan satu poin kill. Dan Nahel out of nowhere menuju ke arah Garcia. Karena di mata Nahel hanya ada sosok dari seorang Garcia. Ya. Dipotong jalannya Shogun. Dia siap tadi untuk memakan siapapun yang mundur. Dan turtle ketiga, wait. Mereka nggak mau ambil turtle-nya, mau dijadiin Lord kah? True Reapers benar-benar kali ini tersobek-sobek dari gameplaynya. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Dan Yats, no, Yats. Mundur ke arah belakang, no. Itu Lim, 2 kali chip dari sosok Shogun. Kalau dia nggak pakai Tempest of Blade, udah pasti dia tergeletak lemas tak berdaya. Iya, dia kalah level, kalah item juga pastinya. Apalagi kita tahu Link darahnya memang nggak banyak. Bener dijadiin Lord loh. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di MSA EWC 2026. Ya, gue kira dia mau ambil turtle aja, unggulin lagi gold dan experience-nya. Gak mau. Dia cepat. mau cepet, dia tahu nih kondisi dari T-Rex yang nggak punya high ground defense kuat gitu. Ya, True Reapers. Awas. Dan lihat Shogun, itu satu double jab. Apakah ada keluar double jab, tapi heavy life punch keluar di depan sana. Shogun masih menghindar, berada di dalam dan double knockout strike. Flicker. Oh no, Shogun memilih untuk mundur ke arah belakang dengan double jab-nya. Console Gaming, tapi Vayne menuju ke arah belakang. Asuna menjadi target, habis Vayne dikeluarkan. Dan bersama dengan Tempest of Blade, sosok dari seorang Moreno dan blasting dari from Eman. Memperebutkan backline dari tim True Reapers dan Rehansha. Tidak berbuat banyak, dia tidak memiliki damage. No, Tempest of Blade dan Rehansha tidak bisa pulang. Looking for wipeout. Tapi Rehansha ternyata masih bertahan. Ya, XP laner dari Indonesia juga by the way. Buat teman-teman yang nggak tahu Rehansha, dia sempat bermain untuk Raja Phoenix waktu itu. Jadi MDL kayak MDL betul, sekarang ada di kancah internasional juga. Tapi lihat pasif kalau defense-nya nih bakal di-trigger semua. Sakit banget Eman, level 12 di menit yang ke-9. Gak ada pasif bawahnya loh.
Pokoknya gak ada pasif. Lord bisa loncat. Finn ke arah belakang. Dengan posisi tidak ada modify sama sekali. Finn bisa ngangkat siapapun. Double knock outside from Kemi. Habis Finn dari seorang Nile masih bisa selamat. Bahkan Finn membuat dirinya menghilang di arah belakang. Menargetkan Son Garcia. Bersama dengan sudah ada blasting from Evan. Berhasil membuat porak-poranda backline dari True Reapers. Meanwhile, Absolver dari Yats. 4 pedangnya tidak bisa menghentikan dominasi from Vitality. 10 menit gak sih? 10 menit kan ini. Game yang sangat-sangat cepat. Performa yang sangat-sangat brilian dari Vitality. Ini dia champion dari MPL Region Indonesia. Yes. Wow, hero-nya mungkin nggak seperti yang kita harapkan sekarang ya. Assassin. Ntar dulu. Ini Akainya Nael. Wow. Ini bukan tentang assassin, fighter, apapun itu. Yang penting sekarang poin, Lim. Ya, Amanin lewat upper bracket dulu. Ingat, 2-0. Dapetin 2 poin. betul. 2-1 hanya 1 poin. Mendapatkan kondisi di upper itu adalah sebuah nafas yang lega. Harga mati malah. Harga mati karena ingat MSC and EWC. Ini kita pernah tahu dari Bigetron dulu sebelum berubah menjadi Vitality. Betul. Mereka menginginkan hal tersebut tapi tidak tergapai. Yap. Kali ini mereka memiliki chance lagi dan mereka akan Kalau yang dari True Reapers. True Reapers, wow mereka butuh waktu buat farming sih. Lumayan greedy dalam Moscow ada Ascension. Late game. Ya, late game. Well. Komposisi yang menarik dan game kedua. Tim Vitality dan juga True Reapers bersama Lim dan juga Ranger Mas. Terima kasih banyak Bude Clara Monster, Omawa, dan Profesor KB. Luar biasa semangat mereka ya. Harus terus untuk mengawal tim Indonesia. Kita juga harus semangat kayak mereka, Lim. Oke? Betul. Let's go to the lane of doubt. Yap. Game kedua ya, berarti match ketiga di hari ini. Sama teman-teman, best of 3 series, 1 poin sudah diungguli oleh Vitality. Dan tadi kalau kata panel kita nih all in. All in. Gue pikir tadi Beleriknya di Ron. Oke. Beleriknya di XPG. Aduh, pohon Terkoko. Karena kalau misalnya kita lihat, kita punya data juga tentang Shogun, cowoknya itu mengerikan sekali ya. Itu dia yang buat gue mikir. Tapi ternyata Moreno, Solitaire dan juga Karate-nya membuat Asuna kali Sakaratul Maut. Tapi aku setuju juga dengan permainan yang agak cukup eksplosif dari draft mereka yang berada di late game. Lihat, masuk Nael. Mencoba untuk melakukan sedikit sneaky picky. Tapi Rehansyah sadar akan hal tersebut. Jadi mau tidak mau akan coba ditutup dan aduh retribution tidak terjadi. Di mana Ians berada di level 3 terlebih dahulu bersama dengan ada satu buah lele. Karena tidak Solitaire. Moreno mencabut jiwa dan nyawa dari seorang Kemi. Oke. Nael dia pakai 2 immobilize tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Hirara tuh pasti 2 tapi mid. Berikan lele. Moreno again with Flicker. Ku cabut jiwamu. Soul Eater termakan oleh Vitality. 2 kali lele dari Moreno. Yap, itu dia The Maestro Moreno dengan Inspire talent pertama. Ada bargain juga berarti item yang lebih cepat, Lethal Ignition. Make sure damage-nya ini akan cukup. Tapi memang sih kalau ngomongin Selena ya, yang penting lelenya kena. Ya tapi ini masalahnya Lim. Kalau dari early di pressure kayak gini, gimana True Reapers bisa dapetin power of mid to the late game-nya? Itu dia Ji, tadi expert kita juga kan udah bilang, ini 2 farmer. 2 farmer. Ada Moskov, ada Isansin, ya mainnya menit 12 lah kira-kira. Dan mereka mungkin bisa di otak-atik naik turun dari segi laningnya, Lim. Jadi mungkin Moskovnya tetap ambil di laning bawah atau di atas. Sedangkan nanti sosok dari Rehansyahnya akan bertukar dengan Ians. Agak susah sih jujur kalau kayak gitu Ji. Intinya tetap susah buat farming keduanya, tapi Turtle Rehansyah benar-benar ditutup jalannya kali ini. Maka langsung ada Threshold mulai masuk dengan Remote Choker. Tapi nampaknya Nanat sulit untuk tertangkap dan Rehansyah berhasil menutup 1 poin kill. Meanwhile di sana Shogun tidak akan melepaskan. Itu dia the power of pohon terkoko. Yang tidak bisa berbuat banyak karena the power of retribution langsung disebut Kamehameha. wah sekuat-kuatnya Belerik ya. Kalau disembur laser puyeng juga pala tetap. Gak bisa kabur yang gimana-gimana. Karena true damage balik lagi dari God sendiri. Yang item defense apapun ya jadinya salah. Sebenarnya kalau pengen enak kayaknya nambahin banyak darah ya. Baru bisa lebih enak juga. Dan kalau ngeliat dari team fight yang lumayan maksa. Jujur lumayan maksa. Kenapa? Karena memang mereka bawa assassin juga. Adanya Hirara di tangan Nael. Sebenarnya oke, T-Rex nggak enak juga buat setup. Dia bawa sakit. Cuman kondisinya karena Naelnya tumbang jadi enak.
Early game agak sedikit beda nih. Apa jangan-jangan tempo tank jungle yang tadi udah disiapkan sama mereka terbawa ya sampai assassin jungle juga sekarang. Oke. Tapi dengan adanya Nanail dengan Hirara, harusnya dia lebih agresif ketimbang berada di posisi tadi dengan Aka ya. Karena kondisinya menurut gua tetap mereka harus worry tentang adanya Moskov punya power di late game. Depan sana sudah Fatal Link dimakan dan di-all-in. Tidak ada lagi skill escape mechanism dari Finn. Bahkan Flicker pun tak mampu untuk bisa keluar. Dan menurut gue ini yang tadi sempat ditanyakan oleh Lim. Dia sangat suka dengan adanya Atlas yang siapapun akan dimakan. Ya. Dan itu terjadi, Lim. Ternyata hal itu dilakukan oleh True Reaper semenjak dia melihat juga apa yang dilakukan oleh Finn. Meanwhile, Nanail Sakratul Maut lele lagi. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena Eman kali ini tidak mau untuk mundur ke belakang. Dan Finn, sekalipun dia ada way out dengan siapapun, dia nggak bisa berbuat banyak. Dan Nanail, Hiraranya, selama team fight selalu Sakratul Maut, Lim. Apa yang harus dilakukan? Kayaknya nggak boleh masuk duluan sih. Bener-bener harus nunggu banget ya. Jadi kayak let's say Finn-nya udah dapetin 1 di The Way of Dragon baru disambut. Karena kalau dia yang buka duluan, gue ngerti karena memang dia punya immobilize kan. Itu yang dari tadi dipakai untuk si Moreno-nya jadi arrow-nya on point. Udah beda 2 level, Lim. Tapi berat sih kalau dia buka skillnya duluan. Di awal dia masih butuh waktu loh, karena dia kan berdasarkan cooldown reduction ya. Ya. Selama belum ada item, cooldown reduction masih kurang lah. Tapi itu dia, sekalipun ada Infernal Torrent ya nggak bisa berbuat banyak, Lim. Nggak bisa berbuat banyak. Nanti damage-nya masih kurang cukup. Bahkan dari tadi yang mengerikan adalah tombak lintas Sumatera dari Garcia ini kena dan bukan masuk, tapi nambahin damage saja. Jadi cukup ya? Cukup. Dari yang gak sekarat jadi sekarat. Dan ini dia akan adu retribution. Dimana Nanail bakal coba di-soling out. Win di depan sana menggunakan flicker. Tapi ada duel track. Dapat di depan sana bermasukan dari Vital Link. Ditangkap Vital Link. Retribution tidak bisa digunakan. Ians berhasil mendapatkan 2 turtle. Depakan Ians. Dapetin 2 point kill. Lim. Ini sangat berbahaya untuk bermasukan dari Vitality. Eman berhasil 1 point kill. Diamankan oleh tim True Reapers. The Not of Nowhere True Reapers. Yang sudah kita khawatirkan untuk gimana cara mereka farming. Tapi bukan dengan leading, tapi dengan point kill. Iya, agresif dari Yisansin-nya. Tapi opsi yang bagus juga buat Nail. Karena kalau tadi Nail paksakan juga, itu bakal jadi korban selanjutnya aja. Oh, Ians kena? Ians! What are you doing, Ians? Dia di sana kena arrow dan berhasil diselamatkan dengan adanya absorb damage kali ini, Lim. Iya, ya untungnya masih selamat ya. Wih, ini no purify nih. Apakah mau coba? Gak cukup sih damage. Masih belum ya. Eman datang pun tadi kayaknya bakal lebih cepat dijemputnya deh. Sama Ians. Apalagi Ians. Solo kill? Solo kill dan 1 hit terakhir dan Ians! Dan diselamatkan oleh Garcia. Save the day for this time. Wow, 1 tetes darah terakhir tadi. Garcia. Masih bisa diselamatkan juga Spear of Misery. Ngasih space-nya lagi. Dan gue gak tahu kenapa. Fighter itu, mereka buru-buru banget tuh ini. Iya. Temponya mereka patah banget. Mereka nggak main seperti game pertama. Memang beda jungle-nya. Cuma lihat Rehan sekarang. Wah, gila lagi. Pacuin semua Rehan. Beda jungle itu bukan berarti tidak bisa bermain seperti ini, Lim. Maksud gua, mereka udah power dari segi makro gameplay. Langsung ada Fatal Link. Purify digunakan oleh Eman. Memasang dengan ada Summon Force. The Way of Dragon. Tapi nama di sana di following up dengan adanya Ias. So good. Kali ini mencoba untuk menutup jalan. Dan akhirnya shutdown finally terjadi. Pohon terkokoh harus tumbang. Dari Finn. No The Way of Dragon. Tapi Purify sudah dipastikan. Dan coba untuk masuk ke dalam. Tapi nampaknya Moreno tertangkap di sana depan oleh Kemi. Tidak mau tinggal diam. Dan Nanail. Akhirnya bersinar. Double kill from Nanail. Akhirnya sang lebah berhasil menyengat. Beset. Wah, akhirnya ya targetingnya lebih sesuai tadi. Karena memang Rehan nggak bisa. Wait, Rehan. Falling Weapon 2 kali udah dikeluarkan loh. Oke, retribution di sound point. Tapi Rehansyah, jangan lupakan ini DPS dari Moreno terlalu burst. Mencoba untuk memakan Rehansyah. Sayang sekali dari sosok seorang Eman. Gagal untuk mendapatkan point kill. Nggak ada mana juga tadi Limnya. Nggak punya capability untuk bisa team fight lebih lanjut. Tapi yang mereka harus siapkan dan mereka harus coba jinakan adalah bom waktu dari seorang Moskov. Betul, bukan hanya Moskov sebenarnya Ji Yisansin juga. Dia termasuk hero yang strong di late game, tapi bagian bottom lane Pohon terkokoh dari Shogun berhasil menghentikan pergerakan, tapi Nanail pada Torin One Last dari Ians gagal. Kali ini termasuk dari tim Vitality. Mereka mencoba untuk mendapatkan 2 point kill. One Last dan 1 Chrono Destruct dari Eman. Itu dia Agro Turret yang sangat bagus dilakukan oleh seorang Shogun dengan pohon terkokoh. Yap, sangat-sangat kokoh. Dia tadi hampir dapetin solo kill loh ke Garcia.
Karena pas banget tadi timing Wrath of the Riot. Apalagi di dalam turret kan, ada aggro dari Moskov yang harus mukul dia, ada efek down. Sehingga turretnya juga akan nyerang balik. Tapi kabar baik untuk Vitality, Gold yang tadi diunggulin sama TRX ini udah turun. Bounce back ya. Yap, sekitar 2000 lebih tadi kan, sekarang udah di 1000 lebih aja. Angka yang masih nggak jauh lah ya, masih oke lah untuk dikejar di menit ke-8 kali ini. Dan initiate lagi kan ini. Gemetar nampaknya melihat Finn dengan available The Way of Dragon-nya. Mau tidak mau harus mengeluarkan flicker terlebih dahulu kali ini, tapi malah menandakan sebuah keuntungan untuk tim Vitality. Ya itu baru bener teknik ancaman. Gertak sambal. Iya, dia nggak buang apa-apa. Dia cuma buang jet kundu ya nggak apa-apa. Sementara musuhnya buang flicker. Mahal baru. Tapi untuk late game ya lagi-lagi nih, gue tetap masih bilang TRX kuat late game. Even dari offense ataupun defense. Karena kita tahu Moskov kan salah satu high ground defender juga nih. Yes. Bedanya sama Vitality, mereka nggak punya loh high ground defense. Oke. Clear cepat. Betul. Eman juga, Harit bukan tipikal yang bisa langsung clear cepat banget. Gak ada PS. Ya. Tapi lihat yang bisa diberikan dari seorang Nile, cukup harus mulai diperhitungkan oleh Rehansha. Tapi satu hal, Duel Taken, menuju ke Kimi, kita beri all in, apakah ada fatality, tapi instant kill! Kali ini membuat Kimi ter-take down, spell up distraction. Apakah akan ada virus Moskov Alik? Tapi nampaknya tidak mau lebih lanjut. Karena Ians, dia dari tadi satu hal, Lim. Fokusnya untuk dapetin turret, neutral objective, point kill, dan prime time di waktu yang tepat. Karena memang Isansin juga, ketinggalan nih Rehan. Rehansha. Tapi jangan lupakan, kali ini dia bisa diberikan oleh Kosaman Force, free hit dari Evan. Bertukar belakang dari Ians, ter-take down. The power of retribution dan Shogun berhasil mengikat dengan adanya akar dari pohon terkokoh. Itu dia Moreno dengan Abyssal Row ke target yang paling mahal loh, Ians yang kena. Sekarang Lord terbuka, momen dari Vitality membalikkan keadaan Gold sekarang mereka pegang. Looking for bounce back dari Vitality. Fade, the way of Dragon and instant kill. Berhasil mendapatkan Gold harta yang paling mahal di high ground dan paket Nile. Double kill, Skypicer makin meningkat kali ini Lim. Dan Nile membuktikan permainan dari Hiraranya. Di awal mungkin flop, tapi ternyata dia bangkit dari kuburnya. Betul sekali. Dengan Retribution ya, Flame Retribution, dia akan punya damage tambahan lagi. Skypierce-nya juga udah mulai nambah. Yang pasti, ngelihat dari teman-teman Vitality setelah dapetin Lord tadi, mereka dapat bonus loh. Gord Asuna yang akhirnya bisa dikenain Wave of the Dragon. Sekarang mid-nya udah dibongkar juga. Kayaknya Lord pertama juga kan. Ini bisa dipakai untuk Lele! nyaris. Nyaris banget. Itu kalau kena ditabrak seadanya yakin gua. Gue jamin, almost is never enough itu. Flicker semua dipencet itu mereka. 44 stack Skypicer. Wah ini setengah lebih. Wah, cukup mahal kali ini untuk sosok seorang Nanael. Dan bahkan bisa instant kill terhadap Garcia yang sudah pasti tidak memiliki Win of Nature. Sudah pasti. Setuju. Ini Jans pun bisa di instan ini. Depan-depannya pun makan nggak instan memang, tapi sakit Ji. Udah Hati-hati kan. Kita tahu efek dari lethality-nya Skypierce ini kadang si frontliner tuh darahnya masih banyak banget tapi burst aja. Tapi di bawah mereka mau kontes, mau hantam dapetin turret. Sedangkan Rehansha, Lele, menunjukkan sosok seorang Garcia. Memang tidak kena, memang masih ada Purify. Tapi satu hal yang mereka harus ingat, Lim. Poking damage dari Abyssal Trap dan Abyssal Row-nya. Iya. Itu kalau udah diambil gitu, Sakit bos. Apalagi ke Marksman atau si Jungle Assassin kan. Itu kayak kena lele tuh. Gak usah di karote deh, gak usah di soliter. Iya tapi di spam terus-terusan aja kan. Iya. Lama-lama setengah. Lama-lama sekarat gitu loh. Sekarang badannya di depan ada Shogun, ada Finn. Tapi Shogun ini bener-bener cara mainin akarnya dia bagus banget sih Lim, menurut gua. Dia on point banget. Dia memang tahu gimana gerak lawannya. Jadi ketika tadi Renesnya udah mau cabut, kena ujung akarnya, balik lagi. Makanya, atau sekarang dia bisa gerak sebagai follow up juga. Bisa. Yang penting dia susah buat initiate. Soalnya dia nggak flicker. Bedanya. Jadi ketika si Finn yang nendang, entah dia nutupin belakang langsung lari, atau dia pegang dikunci lagi nih yang ditendang sama Finn. Atau satu hal lagi sih yang lebih menurut gua berbahaya untuk para pasukan dari tim True Reapers. Kalau tiba-tiba Atlasnya dapat Shogun atau enggak sama Shogunnya, malah jadi blunder untuk True Reapers. Wah jangan deh kayaknya deh. Iya nggak? Banting Shogun jangan dulu deh kayaknya. Kan ada chance kan? Ada sih, dan di Aramid. Nah ini dia. Langsung ada pohon terkokoh. Kimi menjadi target utama Meanwhile dari belakang. The way of Dragon from Fate. Instant kill dari high ground bermasuk ke dalam tim True Reapers. Tersobek kembali mid lane mereka.
termakan kembali satu persatu. Vitality mencoba untuk sedikit membongkar seluruh turret yang dimiliki oleh tim dari True Reapers. Meanwhile, dia bisa diberikan terlalu sakit damage-nya, tidak bisa dibendung, tapi dia ada top lane. Out of nowhere, Moskov dari Garcia mencoba untuk sneaky picky, menggerogoti seluruh turret yang dimiliki dari tim Vitality. Serius di fight kah? SOD-nya kena sih tadi, tapi udah ada zaman force defensif dan masih bisa mundur semua. Mereka mau fight, Lim. Mereka mau Lord. Mereka mau Lord. Mereka mau fight. Mereka punya Rehansha. Mereka punya Garcia. Mereka punya Ians. Dan jangan lupakan para pasukan dari tim Vitality mencoba untuk menarikkan menuju ke seorang Rehansha. Distraction dilakukan oleh Finn. Lordnya. Dengan dua ternyata Finn. Tetap kemudian dia bisa diberikan terlambat. Kali ini berhasil untuk mendapatkan loot dari tim True Reapers. Tapi harus mengorbankan 3 nyawa menuju ke nyawa keempat. Lim, is it worth it? Oh no, 4 nyawa yang dikorbankan di menit 14 respawn time yang memang belum terlalu lama. Tapi ini cukup bahaya sih. Apalagi kita ngelihat nggak ada high ground defense yang pasti. Soalnya ya kita dari awal tuh udah tahu. Harit bukan tipikal bisa clear. Selena bukan tipikal bisa clear. Cuma memang ini objektifnya berbeda sih. Dari Terex dia pengen dapetin Lordnya, ada yang ngezoning. Sementara Nail tadi coba steal dan dapet. Untungnya Lordnya langsung spawn ke arah mid. Jadi masih bisa diamanin. Dan ini Shogun emang keras, tapi kalau dikeroyok berempat nggak bisa juga. Tapi ternyata satu Lord yang di-steal oleh Nanael tidak terlalu berimpact karena 4 yang tumbang. Harga yang cukup mahal harus dibayar oleh tim dari Vitality. 1.500 gold swing, Lim. Mereka bayar tunai. Ya, sekarang udah dipegang mereka ya. Dan jangan lupa mereka punya bom waktu. Ya itu yang sudah Mereka punya Moskov. Semakin lama, semakin meledak. Apalagi Vision loh. Kenapa ya Sansin gue bilang late game, Ji? Ya. Ultinya. Iya. Mountain Shocker-nya itu bisa gagalin rotasi dari siapapun loh. Iya, seperti Trapping, rotasi. Dia bisa pegang landing jauh. dia bisa pegang Garcia-nya. Waduh. Bisa bantuin Garcia buat landing jauh kan ada Vision. Ini sih gue jamin Shogun sekarang udah bisa meler sih. Meler pasti kalau dihantam sama Garcia nih. Ih, bonyok sih. Wih, Council. Council Gaming, sekarang Finn. Kelihatan. Tapi memang dia punya Royal Dragon. Tapi jangan lupakan Restless. Power ke arah belakang dari para pasukan dari tim Vitality. Kayaknya kalau misalnya Moreno sebagai kunci utama mereka dipegang, Lim. Ini berat juga loh. Ya. Cuma targetnya kayaknya paling bagus Asuna sih. Paling bagus. Ya, setuju. Karena Rehansha keras sekali. Mau lihat kena Pok sama Eman aja nggak berkurang. Garcia untuk mau ditumbangin, chance-nya besar banget untuk bisa ngelawan balik. Dia jauh banget. Terus Tapi Lim, duel Dragon. Purify. Menuju ke belakang, Finn. Jadi target utama, mencoba menghindari menuju ke arah Fatal Link. Tapi lihat Lele. Round of Fatal Link. Berhasil menemukan 2 ditambah dengan Kami. Meanwhile dari belakang, Moreno mencoba untuk menyambut nyawa dari seorang Kami. Mundur tidak mau terlalu terburu-buru, Finn. Konsel Kami. Menuju ke arah Ians. Tapi di sini malah True Reapers yang disobek-sobek gameplaynya. 2 yang jadi korban. Wuhu. Wah, Nael berhasil menghindari dia bisa diberikan, tapi lihat apa yang dilakukan Finn. Well, Dragon! Dragon berhasil menemukan dia. So power of retribution, no jungle untuk tim True Reapers. Oh no, mereka melepas seluruh kutungan yang sudah mereka dapatkan, Lim. Ditarik lagi, dibayar sekarang lunas oleh Vitality. Pas banget momennya juga Lord muncul. Dan ini udah pasti di-commit. Ngeliat Restless yang udah digunakan tadi. Flicker apapun yang dipunyakan oleh Finn harus digunakan. Harusnya Lordnya udah free. Gak akan ada kontes lagi. No. Adanya Ian, bahkan ngeganggu pun mereka nggak mau. Yes, ini dia. Vitality. Bangkit, Lim, dari grip yang sudah mereka lepaskan. Yang tidak terpegang di early tadi sampai di mid. Akhirnya mereka genggam. Sebenarnya di waktu yang cukup krusial, Lim. Ya. Udah terasa ya sekarang 2.500. Sebenarnya kalau ngomongin dari gold difference, ini bukan gold difference yang sampai jauh banget. Ini nggak sampai yang masuk ke kategori bahaya. Karena udah masuk di menit 17. Udah lumayan ya menuju ke late game. Sebentar lagi masuk Lord Evolve juga. Walaupun Lordnya diambil sama Vitality nggak Evolve ya. Dan 2 high ground defense ini masalah terberat yang harus dihadapi sama Vitality. Ya. Ada Gord, ada Moskov. Tapi Goldnya nggak pakai Purify. Ya, Gordnya jadi punya target yang sangat empuk pakai G Maha empuk. tinggal lihat nanti dari Finn. Sebenarnya flickernya masih cooldown 40 second. Oke lah, paling nanti setelah Lordnya udah sampai. Tapi fight dulu. Ya harus Tapi fight dulu. ditarik ulur dulu, ditarik ulur sampai benar-benar ada flicker dan susah sebenarnya kalau flicker dibuka benar-benar ngincer satu duluan, banyak cancel Ji.
Tapi lihat, dengan adanya wave 2, dorong untuk 2 lane dari tim True Reapers. Equal di arah belakang. Mereka coba untuk memberikan dengan Summer Force. DP terlalu sakit, Purify KM ini dikeluarkan. Nile masuk terlalu dalam, tapi nampaknya shutdown! No way! Team Vitality! Nile. Dari bongkar belakang Nile. Akhirnya ada konsul untuk mendapatkan distraction. Mencoba untuk menutup jalan dan say thanks to Moreno. Save the day from Vitality. Karena kalau tadi karena dari Moreno itu pasti udah bisa 2 minimal immortality pecah, Lim. Lagi ya, berarti Arrow-nya nyelamatin lagi. Emannya udah purify, tapi dia dapetin aggro turret no. Kena hit turret 2 kali. Sakit. Makanya dia nggak bisa kabur lagi. Untungnya Nile masih selamat. Dia langsung ganti item Immortal, di backup dan lihat Arrow-nya Moreno. Keskip sayang banget tadi itu. Padahal FYP 1 minggu, 2 minggu masih dapat itu tadi. Tapi keadaan berbalik kembali. T-Rex sekarang yang pegang semuanya walaupun bukan gold. Patalay! Oh, Shogun. Following up dengan adanya satu pohon terkokoh tapi Lely tidak bisa dihindari. Win, well taken dia for nothing. Tapi Moreno kembali berhasil memakan jiwa. Oh! Reaksi ter-take down. Ian masih menggila di depan sana. Tapi nampaknya tidak ada Shogun, tidak ada Finn sebagai front laner dari tim Vitality. Tapi sama dong, sama Moreno. Wait, Moreno. Moreno, sedikit terlambat untuk flicker dari Moreno karena jangkauan dari Ian masih berhasil merenggut jiwanya. Dia kayak mau coba dari Garcia-nya mancing Purif, tapi resikonya tinggi banget. Lu udah bilang tadi kan gak ada frontliner, betul. Bro. Keadaannya sama sebenarnya Ji, tapi bantingannya keren sih. Itu benar-benar langsung makan depannya, dia tahu nih damage-nya bisa jadi cukup, walaupun Shogun gak kalah bagus, karena dia langsung muter ke belakang, dia Wrath of the Red belakangnya, gak ada yang bisa nge-follow up damage. Akhirnya ya tumbang juga, namanya juga pohon kan. Nah Moreno nih, jadi nambahin bonus skillnya lagi. Bentar, Jens mati di mana? Hah? Jens tumbang tuh, 50 second. Oke, Barusan kita berarti. cek VAR. Ada cek VAR? Ntar kita cek VAR ya. Nah, cek VAR ya, replay ya. Ah ini dia baru dibilang cek VAR kan. Oh, Soloki. ini kalau ketangkap kamera langsung Sokolil. Oh biasa Nael. Oke, Sokolil sedikit ya. Nael emang pergerakannya tidak bisa dikira-kira. Nael adalah salah satu jungler terberani yang ada di Indonesia, Lim. Emang tidak bisa dipungkiri. Nael ini kalau ada hashtagnya, Lucky Fearless dia. Bener. Lucky Fearless dia. Dia jungle berdarah dingin. Berdarah dingin, bro. Fearless banget dia. Dia nggak takut, bro. Dan memang mekanikalnya tinggi sekali. Dia siap gonta-ganti item dan dia tahu targetingnya ke arah mana juga. Tapi yang pasti balik lagi nih Ji, tembok yang 80 Ji. Sky-nya buset. Tapi bukan hanya tentang Skype 80, tapi nggak ada yang bisa baca pergerakannya Nael di mana. Ian mana prediksi ada di situ. Benar-benar. Gila tiba-tiba muncul diajakin buy one. Wah namanya Nael kalau nggak diajak buy one. 10, 20, 30, 35 tadi cooldownnya. Wah Nael. Tadi talent pertama Inspire nggak ya? Kalau Inspire 40, tapi ya 35 aja udah cukup sebetulnya. Oh Nael lihat di depan sana bakal coba dimakan. Duel Dragon instant kill. Kimi. Kali ini Lely tidak bisa menghentikan pergerakan dari Kimi. Dan Shogun terkena Kamehameha. Keren. Memang ter-take down. Dan sayang sekali Lelenya dari sosok seorang Rehancha tidak berhasil terkena. Tapi yang dipastikan adalah no fatal link untuk tim fight kali ini. Tapi tanpa adanya Shogun juga, Lim. Tuker ya. Cuman bedanya Vitality punya Lord Ji. Itu yang akan sangat menjadi pembeda. High ground. Sakit banget lihat Garcia. Pierce damage. Kena Oh, Rehan. belakang Rehancha. With the crown tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena damage-nya terlalu sakit. Oh, Asuna. The way of Dragon Flicker. Menuju ke arah PS. Tapi di depan sana masih ada with the crown. Yes, tidak bisa berbuat banyak. Dan Paganila. Selesai. Vitality. Take the series. Clean sweep 2-0 Vitality. Perwakilan dari Region ID. Sang juara untuk MPL kita. Performa yang sangat-sangat baik di awal. 2-0 sempet sedikit tadi kita agak cemas. Tapi itu dia Nael. Nael. Dengan jungler berdarah dingin, siapapun lawannya, seberapa unggulnya lawannya